Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, yaitu Senin tanggal 5 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 388 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan seluruh ucapan syukur kami karena berkat-Mu yang terus-menerus kami rasakan dan kami nikmati sampai pada hari ini. Izinkan kami Tuhan untuk terus berjalan di jalan kebenaran-Mu dan menikmati karunia-karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan sebelum memulai hari ini, kami bersekutu dengan firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat 3. Begini dikatakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Alaihu dokmatu nasida songonondo hatani Jehovah Sebot, saya mulak mahamu Tuhau ninna Jehovah Sebaot, asa mulak au Tuhamu ninna Jehovah Sebaot. Demikianlah firman Tuhan. Saudara kekasih Kristus, dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat 3 ini ada anjuran untuk umat Tuhan supaya kembali berbalik kepada Tuhan, kembali kepadanya. Jika dalam firman ini ada ajakan untuk berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Allah, itu menunjukkan adanya hubungan yang tidak sesuai dari umat Allah kepada Allah. Dan dari ucapan ini kita mengetahui bahwa umat Allah pada konteks firman ini sudah berada pada tahap kemurkaan Tuhan. Artinya mereka sudah ada jarak antara Allah dengan mereka. Allah sudah kurang berkenan kepada umat Allah. Dan itu bisa kita lihat dari ayat yang kita baca pada saat ini. Saudara, di zaman Perjanjian Lama, kita sering mendengar bahwa umat Allah selalu mendapat teguran dari Allah. Umat Allah sering juga mendapat hukuman atas kesalahan-kesalahan dari umat Allah. Dan biasanya dalam Perjanjian Lama, Tuhan memperlihatkan begitu besar kasih kepada umatnya apabila umatnya berjalan di jalan yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Namun sebaliknya,
Tuhan akan menghukum dan membalaskan kepada umatnya apabila umatnya itu lari atau menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi tergantung kepada bagaimana umat itu menjadi berkenan di hadapan Allah atau bagaimana umat itu menjadi kebencian bagi Allah. Itu tergantung kepada bagaimana mereka menyikapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Ini kita lihat bahwa Tuhan memberkati bila umatnya patuh, dan bila umatnya tidak patuh terhadap Tuhan, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang berupa teguran kepada umat Allah. Firman ini terjadi pada zaman Raja Darius. Nabi Zakaria mengingatkan supaya umat Allah kembali kepada Allah dan tidak meniru perilaku nenek moyang mereka yang sering berlawanan dengan Allah, yang sering bertindak sesuka hati. Nenek moyang mereka yang sering melanggar perintah-perintah Allah. Perilaku nenek moyang mereka melukai hati Allah. Oleh karena itu, dalam nas ini Zakaria berharap bahwa umat itu harus mempunyai perbedaan dengan nenek moyang mereka. Bukan berarti Allah membenci nenek moyang mereka atau tidak menyukai nenek moyang mereka. Tapi Zakaria mengingatkan tentang seringnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang. Nah, hal ini harus menjadi paradigma yang baru bagi para anak-anak atau generasi berikutnya dari bangsa itu, supaya mereka bertumbuh di dalam iman, supaya mereka lebih memiliki perangai-perangai yang baru, perangai-perangai yang kuat berkeyakinan, tidak mudah kendor, tidak mudah terombang-ambing, dan tidak mudah kacau, tidak mudah terpengaruh oleh ilah-ilah di sekitarnya. Dan mereka harus meneladani hidup sebagai umat Allah, layaknya sebagai anak-anak Allah, supaya mereka bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Belajar dari masa lalu untuk menghindari kejatuhan yang lebih dalam lagi. Saudara, Israel pernah terbuang karena tidak setia, karena tidak turut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ini adalah pelajaran berharga untuk generasi berikutnya, supaya tidak mencoba-coba bertentangan dengan Allah. Allah akan marah dan menegur, tapi kita juga tahu bahwa Allah itu penuh dengan kasih yang selalu menghangatkan kehidupan setiap orang beriman. Dan ini sudah kita lihat bagaimana Tuhan itu lebih meningkatkan kasih-Nya daripada kemurkaannya ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu menunjukkan besar kasih Allah lebih tinggi daripada kemarahannya. Oleh karena itu, sebagai generasi baru daripada anak-anak Allah, Allah ingin kita selalu berada di jalan yang benar untuk diberkatinya. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehadiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami mempunyai peluang besar untuk mendapatkan karunia, berkat-berkat Tuhan dan penyertaan-Mu. Sehingga pada peristiwa-peristiwa yang mendukakan Tuhan pada masa lalu tidak akan bangkit lagi pada masa yang akan datang. Kiranya firman-Mu yang mengingatkan kami di zaman kami saat ini terus membimbing kami, dan kami tidak akan jatuh lagi kepada ajaran-ajaran sesat, pengaruh-pengaruh, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang tidak seturut dengan
kehendak Tuhan tidak lagi bisa mempengaruhi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, setiap harinya, bahkan setiap tahunnya, hidup kami terus harus mengandalkan iman kami kepada Tuhan, supaya kami tetap berjalan dan lebih meyakinkan diri kami tentang besarnya kasih-Mu yang selalu menjaga kami sehingga kami tidak akan terperogok dan jatuh oleh karena banyaknya hal-hal yang mempengaruhi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, bimbing kami sepanjang hari ini untuk seluruh kerja dan aktivitas kami. Kami senantiasa membutuhkan bimbingan Tuhan supaya kami terus berjalan dalam aktivitas kami sesuai dengan yang membanggakan Tuhan, agar kami tidak akan mendugakan Tuhan sebagai apapun peranan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini renungan kita, saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu pada edisi berikutnya. Salam, selamat pagi.